Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang percabangan ya. Percabangan atau juga dikenal dengan branching. Nah, sesuai dengan namanya ya, percabangan ini ya anggap aja kita ketika kita sedang berkendara, ada jalan lurus, kemudian di persimpangan kita menemukan dua arah atau lebih. Yang satu menuju ke arah kiri misalnya, yang satu lagi menuju ke arah kanan. Nah, untuk ini kita harus memilih salah satu di antara jalan tersebut. Nah, percabangan seperti itu juga gitu. Tapi di dalam percabangan ini ya nantinya kita tidak hanya mungkin tidak hanya memilih lebih dari, bisa memilih satu, bisa memilih dua, atau bisa memilih lebih dari dua ya. Oke, yang pertama mungkin kita belajar dulu percabangan dengan satu kondisi ya, satu kondisi dimana jika kondisi ini tidak terpenuhi ya, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan melanjutkan ke blok kode program berikutnya, kode program lain. Oke, di sini contohnya kita ibaratkan di percabangan ini lambangnya itu adalah di flowchartnya ya, lambang flowchartnya adalah belah ketupat ya. Jadi di sini kondisinya apa? Nah, kemudian nanti ada cabangnya. Jadi contoh, misal di sini maaf ya jelek ya. Ini kondisinya misalnya nilai A sama dengan 1. Ketika nilai A 1, maka akan mencetak satu ya. Ini ketika kondisinya terpenuhi, atau ya ketika kondisinya terpenuhi. Ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka program akan berhenti, stop. Nah, ini contoh pertama. Langsung saja sekarang coba kita terjemahkan ya. Dari sini ini ada startnya dulu ya, start. Kalau secara flowchartnya seperti ini, start, ngecek jika kondisi A adalah 1, maka cetak 1. Kalau tidak, dia akan langsung ke stop. Nah, jadi bukan tidak ya, ketika ini tidak terpenuhi dia akan langsung stop misalnya. Misal ini contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita terjemahkan ke dalam kode program. Buat folder, nama foldernya adalah hari keempat. Kemudian buat file index.php di dalam folder hari keempat. Sama kita akan PHP. Kemudian tadi kalau kita lihat dari flowchartnya, start, ngecek ya variabel A. Ketika variabel A sama dengan 1, maka dia akan mencetak kata 1. Pertama kita inisialisasi dulu ya, $A, kita kasih misalnya 1. Berarti kita menginisialisasi ya. Ini saya kasih komentar di sini. Inisialisasi
variabel A dengan sebuah angka. Oke. Kemudian kita lakukan pengecekan. Kalau pengecekan branching ya, branching atau percabangan itu dilambangkan dengan if ya, blok kode. Sintaksnya seperti ini, if. Di sini kondisinya dalam kurung kondisi, kemudian buka kurung kurawal. Nah, ini blok kode program yang akan dijalankan ketika kondisi benar, kondisi terpenuhi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kondisinya apa? Kalau kita lihat lagi kemari, kondisinya adalah pengecekan ya, kondisinya A sama dengan 1. Oke. Kita kasih A atau $A ya, $A sama dengan 1. Nah, ketika kondisinya terpenuhi, maka dia akan mencetak echo kata subject. Nah, ketika tidak terpenuhi, maka selesai gitu. Tidak terjadi apa-apa. Jadi akan terjadi sesuatu ketika nilai A adalah 1. Nah, sekarang coba kita jalankan. Jangan lupa jalankan Apache-nya. Apache start. Start. Oke, sekarang coba kita jalankan localhost dasar /hari keempat. Oke. Nah, 1 muncul bacaan 1. Kenapa muncul bacaan 1? Karena kondisinya terpenuhi, nilainya sama, nilai $A ini sama dengan 1. Nah, sekarang coba kita ganti nilai yang ada di dalam variabel A dengan 4 misalnya. Apa yang akan terjadi? Kita refresh. Ya, tidak muncul apapun. Kenapa tidak muncul apapun? Karena kondisi tidak terpenuhi. Jadi proses program kode programnya berjalan itu seperti ini. Nilai 4 dimasukkan ke dalam variabel A. Kemudian di baris keempat dia ngecek nih, jika ya, if kan artinya jika variabel A nilainya sama dengan 1 ya, sama dengan 1, maka akan menampilkan echo, akan menampilkan tulisan 1 atau kata 1. Nah, ketika ini tidak terpenuhi ya, berarti cek dulu di nilai A sama dengan 1 enggak. Ketika nilai A tidak sama dengan 1, dia nggak akan menjalankan baris ke-6 ini. Dia akan lompat langsung ke baris ke-8 ya. Jadi dari 3, 4, kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan lompat ke baris ke-8. Tapi ketika kondisinya terpenuhi, maka dia akan coba menjalankan baris ke-5. Ternyata di baris ke-5 adalah komentar, jadi tidak akan dijalankan juga. Dia akan lanjutkan ke baris ke-6, yaitu menampilkan bacaan 1. Seperti itu. Oke, itu untuk yang satu kondisi ya. Bagaimana dengan yang 2 kondisi? Yang kedua kondisi itu secara flowchart mirip ya, mirip. Coba, tapi kita akan coba gambar dulu.
Pertama start, atau mulai. Kemudian misalnya ada inisialisasi variabel dulu ya, misalnya ya. Kita kasih nilai variabelnya dulu misalnya. Kemudian baru mengecekkan kondisi atau percabangannya. Oke. Ketika benar, kondisinya benar, dia akan menjalankan blok kode program yang ini misalnya. Ketika kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan blok kode program yang ini misalnya. Kemudian baru akan berhenti, stop. Ini ketika dia selesai menjalankan kode program ini juga akan berhenti. Nah, kurang lebih seperti ini. Contohnya apa? Contoh kita terjemahkan langsung ke kode program aja ya, biar cepat. Nah, ini kita lanjutkan yang ini tadi ya. Nah, dia pakai kata else atau else. Nah, ini adalah blok kode program yang akan dijalankan ketika kondisi salah atau tidak terpenuhi. Ini blok kode program yang akan dijalankan ketika kondisi terpenuhi atau kondisinya benar. Ini kondisi benar atau terpenuhi. Oke. Contohnya misalnya ketika dia 1 ya, jika nilai A ini sama dengan 1, maka dia akan menampilkan bacaan 1. Ketika bukan 1 ya, ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan echo bukan 1. Sekarang kita coba. Ini nilai A-nya misalnya 4 ya. 1 dulu, 1. Nilai A-nya 1, maka dia akan muncul 1. Oke, karena nilai A adalah 1. Ketika nilai A ini kita ganti jadi 5 misalnya, maka yang akan muncul adalah bukan 1. Oke, semoga dapat dipahami ya. Nah, contoh lain misalnya, kita akan melakukan sebuah pengecekan pada sebuah bilangan, apakah bilangan tersebut termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap. Ini kita rubah dulu misalnya. Algoritmanya bagaimana nih? Algoritmanya dulu ya. Pertama, algoritmanya adalah inisialisasi. Langkah pertama ya. Langkah pertama inisialisasi sebuah variabel. Kemudian lakukan variabel yang setelah diinisiasi, variabel modulus dengan 2. Yang ketiga, jika hasil modulus sama dengan 0, maka cetak teks bilangan genap. Jika tidak, cetak teks bilangan
ganjil ya. Teksnya bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke, sekarang kita terjemahkan dulu. Ini algoritmanya. Nah, ini algoritma. Ini inisialisasi sebuah variabel. Oke, ini inisialisasi variabelnya sudah jadi. Kemudian variabel modulus dengan 2. Oke, variabel. Berarti kita buat misalnya hasil ya. Hasil variabelnya tadi adalah A. Dimodulus dengan 2. Jika hasil sama dengan, jika hasil modulus sama dengan 0 ya, jika hasil modulus sama dengan 0, maka cetak teks bilangan genap. Jika kondisi ini tidak terpenuhi ya, berarti kan selain daripada 0, maka kita anggap dia adalah bilangan ganjil. Selain hasil itu dari bilangan 0, maka dia akan mencetak bilangan ganjil. Di sini nilai A adalah 5. Seharusnya yang muncul adalah ya equal bilangan ganjil. Sekarang kita cek. Ya, muncul adalah teks bilangan ganjil. Nah, sekarang kita ganti misalnya ini jadi 8. Apa yang akan terjadi? Ya, akan muncul teks bilangan genap. Nah, itu contohnya. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh percabangan dengan lebih dari 2 kondisi. Secara flowchart, nanti mungkin dia akan start, kemudian nanti kondisi pertama, kalau terpenuhi dia akan menjalankan blok kode program yang ini misalnya. Kalau tidak terpenuhi, dia akan melakukan pengecekan kondisi lagi. Kalau terpenuhi, dia akan menjalankan blok kode program yang ini. Ini tidak terpenuhi ya. Ketika tidak terpenuhi yang ini, kondisi yang kedua, maka dia akan menjalankan kode program yang ini misalnya. Kemudian dia akan berhenti. Wow, dan kembali. Dan ini juga akan kembali. Oke, contoh. Ini akan saya hapus. Oh, bisa dihapus lah. Saya akan kasih komentar saja. Saya kasih komentar. Soalnya begini. Pada sebuah swalayan, jika seorang customer berbelanja dengan nilai belanja lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jika nilai belanja lebih dari
200.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Hitung total bayar dari customer berdasar nilai total belanja yang dilakukan. Oke, ini soalnya. Pada sebuah soal jika seorang customer berbelanja dengan nilai belanja lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jika nilai belanja lebih dari 200.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Hitung total bayar dari customer berdasarkan nilai total belanja yang dilakukan. Berarti diskon 5% ketika nilai belanjanya 100.000 ke atas, ya, lebih dari 100.000. Oke. Kemudian akan mendapatkan diskon sebesar 10% ke total belanjanya lebih dari 200.000. Sekarang kita terjemahkan ke algoritma. Pertama, inisialisasi variabel total belanja. Kemudian ke kondisi jika total belanja lebih dari 100.000, maka diskon adalah 5%. Jika total belanja lebih dari 200.000, maka diskon adalah 10%. Jika tidak, maka diskon jika total belanja tidak lebih dari jika total belanjanya tidak memenuhi, maka diskon adalah 0%. Oke, yang kelima itu total bayar. Oke. Sekarang kita terjemahkan ke dalam kode program. Jadi kita buat dulu total belanja. Nah, total belanjanya berapa nih? Misal 50.000 dulu ya. 50.000. Kemudian jika if kondisinya dolar total belanja lebih dari 100.000, maka variabel diskon adalah 0. Oke. Else if dolar total belanja lebih dari 200.000. Sorry, ini salah ya.
diskon yang pertama ini tadi berapa? 5%. 5% itu berapa? 5% itu 0,05. Ya, karena kalau di sini kan kalau kita buat persen itu artinya modulus ya. Jadi nggak bisa kita buat persen. Ini kita harus terjemahkan 5% itu adalah 0,05. Kemudian ke total belanjanya lebih dari 200.000, maka diskonnya adalah 10%. 10% itu 0,1. Nah, dari mana dapat 0,05 atau 0,1? Gampangnya gini, kalau 5% itu 5 dibagi 100. Nah, itulah dapatnya 0,05. Nah, kalau 10% berarti 10 dibagi 100, dapatlah 0,1. Else, diskon sama dengan 0. Ya, nggak ada diskon. Oke, kemudian dolar total bayar sama dengan dolar total belanja ditambah dalam kurung dolar total belanja dikali dolar diskon. E-commerce. Oke. Oke, nanti ini akan jadi masalah. Jadi ini diskon ini kita inisialisasi di awal juga, diskon sama dengan 0. Ya. Sekarang kita echo dolar total bayar. Seharusnya ini total bayar 50.000. 50.000, maka nanti dia akan menampilkan 50.000 yang nggak dapat diskon ya. Berarti nanti harusnya sorry, ini bukan tambah nanti makin banyak deh, baik dikurang total belanja dikurang harga diskonnya berapa. Sekarang kita coba, harusnya ini 50.000 juga. Oke, betul ya, 50.000. Nah, kalau dia belanja 150.000, dia akan mendapatkan potongan sebesar 5%. 5% dari 150.000 berapa? Oke, coba 150.000 dikali 5%, 7.500. Berarti dia harusnya nanti bayarnya adalah 142.500 ya. Oke, kita cek. Ya, 142.500 sebenarnya. Nah, kalau dia belanjanya 250.000, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 0,1 atau 10%. 10% dari 250.000 berapa? 10% dari 10%, 25.000. Berarti dia bayarnya 225.000 ya. Kurang. Berarti dia bayarnya adalah 225.000. Oke. Sekarang coba kita cek. Salah ini. 237.500 ya, ini salah ini. Nah, urutannya ini nggak boleh gini ya.
salah ya, salah. Jadi kayaknya urutannya harusnya ini 200.000 lebih dari 200.000, yang ini lebih dari 100.000, yang ini bukan ya, 0,1, yang ini 0,05. Ya, sekarang kita cek lagi. Betul ya, 225.000. Sekarang coba kita kembalikan ke 150.000 belanjanya. Itu apa salah? Betul ya. Betul ya, 142.500. Oke, betul. Kalau di belanjanya 50.000, bayarnya akan tetap 50.000. Oke, benar. Berarti ini logikanya salah ini. Harus dia 200.000 dulu. Dapat diskon 10%. Kemudian kalau dia belanjanya 100.000, maka dia akan dapatkan diskon sebesar 5%. Oke, seperti ini ya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.